أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 270 wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar, yang artinya wallahu alam. Ujar Allah Ta'ala, dan apapun infak yang kamu berikan, wahai orang beriman, berupa hartakah atau yang lainnya. Infak nih ya sedekah, bersedekah dengan hartakah atau bersedekah dengan ilmukah, bersedekah dengan pemikirankah, bersedekah dengan tenaga. Kayak apa aja bersedekah dengan tenaga? Misalnya merabah pohon, ya Allah, di tengah jalan. Kalau kita kuat dengan kekuatan kita, kita singkirkan pohon itu di jalan supaya orang nyaman lalu. Itu bersedekah, ya, sedekah dengan kekuatan. Sedekah dengan ilmu, menyampaikan ilmu. Sedekah dengan pemikiran, ada ide-ide cemerlang disampaikan, ya Allah, kepada orang, ya Allah, untuk dilaksanakan ide cemerlang itu segi pikiran. Nah, sedikitkah banyakkah nang kita infakkan, kita sedekahkan itu? Nah, berdasarkan kewajibankah? Ini ulun tafsirnya lah, atau anjurankah? Namun kewajiban kan berarti zakat. Kewajiban itu berarti zakat tak? Sedekah nang diwajibkan yaitu zakat. Kemudian termasuk juga ilmu agama itu kewajiban juga disampaikan. Apalagi orang perlu kepada pengetahuan agama, maka yang berilmu itu wajib menyampaikan. Misalnya tuh orang minta bantuan kepada kita, anggaplah orang tuh kelaparan, lalu minta nasi dingin, adakah nasi dingin barangnya, maka kita tuh wajib tuh menginfakkan nasi dingin kita, misalnya, ya Allah, ke orang itu. Nah, itu wajib. Atau sedekah sunat. Nah, sedekah sunat yang lain zakat dah. Nah, atau au nazartum tadi, atau kalian bernazar yang itu sama ibu janji juga, janji dengan mewajibkan diri melakukan sesuatu kebajikan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Asalnya Tuhan kadang mewajibkan itu, tapi kita seorang mewajibkan. Ya contohnya yang kemarin kisah orang di atas pesawat, cuaca ekstrim, lalu takutan mati, lalu banyak banajar, ya Allah, kena bila ulun selamat, Allah hendak bersedekah sapi ya. Nah, itu kan nazar tuh, berjanji lawan Tuhan tuh, tiba-tiba jadi kambing, jadi ayam tuh kan, tuh ini mendustai Tuhan. Tuhan tahu aja gitu. Nah, nazar yang kamu mewajibkan kepada diri kamu, nah, itu Allah Ta'ala mengetahuinya. Fa innallaha ya'lamuh, itu artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tahu aja, melihat aja, dan ingat aja. Dan pada hantu-hantu kada ingat. Nah, kalau misalnya kada menunaikan nazar itu wajib ditunaikan nazar itu. Jadi seandainya tadi tuh inya benajar hendak menyembelih sapi sakanya, kambing itu sudah berdosa dah. Ngulut lawan Tuhan dah. Apalagi sampai sudah ke bawah selamat ya pesawatnya, soalnya kada diluluskan nazarnya itu, tahu tang lawan Tuhan. Atau misalnya bernazar, bila aku kena kawa puasa sebulanan, aku hendak membaca selawat 1000 kali ya. Saya kawa puasa sebulanan, wajib tuh membaca selawat 1000 kali. Bila aku kena jar awak sehat nih, aku hendak memberinya tapih kena jar, lalu sehat awak nih, wajib beri tapih. Nah, tapi nazar itu dalam kebaikan aja lah, kada boleh bernazar itu untuk maksiat.
Kena bila aku awas sebulanan aku kena hendak nukar buntut jar. Nah itu udah boleh itu, udah boleh diluluskan itu berniat untuk maksiat. Nah udah boleh. Bahkan seandainya benajar kayak itu kada wajib juga nya mengerjakan berdosa benar ya. Nah, kila aku bila banyak besi duit aku hendak apa membuka diskotik ya, tempat-tempat maksiat yang ada boleh itu ngajar gitu dan kada boleh didosakan. Lalu kita benajar itulah nang sanggup-sanggup aja. Namun kada sanggup kada usah. Kenapa contohnya kada sanggup? Kena ajar bila aku apa yo? Bila aku kena munjun karena pupuyo aja sekilo, aku kena hendak bersedekah 50 miliar aja. Kada sanggup 50 miliar, duitnya aja kada ada. Kada usah nang berat-berat itu nang anu-anu aja. Nang kawa kita sanggup aja. Lawan juga banazar tuh pian lah. Kada bawa pahala. Banazar tuh malah hukumnya apa itu makruh. Makruh waktunya benazar tuh makruh, tapi amunya terkabul hajatnya tuh wajib menunaikan apa jadi makruh. Itu menunjukkan orang tuh pengoler. Orang tuh pengoler. Tadi kan contohnya kenajar bila aku kawa ya puasa sebulanan aku kena hendak membaca salawat 1000 kali ya. Jangannya bang baca salawat 1000 kali hanya puasa. Itu kan mudi kaya pengoler tuh artinya bila kada kawa sebulan puasa kada baca salawat itu menunjukkan moler. Jangannya bang dipaling. Tadi dia bilang aku sehat kena aku nak bersedekah. Tapi bersedekah bang, tapi dulu oh bina dengan sebab bersedekah tuh disihatakan Tuhan. Dipaling. Jadi menurut kita jangan dibiasakan benazar nang kayak itu. Baik kita berdahulu gawi. Contoh, kena aja bila aku lulus anakku kuliah atau aku hendak ziarah anggaplah kelampian ziarah bang berdahulu, tapi wah ini kada apa lagi lah dijagai orang, divaksini orang jadi situ. Maksudnya maksud buka sudah tuh kawa sudah ziarah, tapi orang situ bervaksinan tadi beritanya. Tahu lah nang malam nenek, maksudnya bila kada ada halangan ya Allah. Nah ziarah bang berdahulu berdoa dengan berkat atau kelampaian mudahan anakku lulus sekolah atau lulus kuliah kayak itu. Jangan kena mau kada lulus kada ziarah lah kayak pengoler neto. Jadi dipaling aja, jangan dibiasakan benazar kayak itu. Atau misalnya awak gegeringan aku hendak sama Abu Ampih ya aku hendak membaca Quran sejus ya baca Quran bang sejus waktu garing nih toh. Kalau bina dengan berkat baca Quran itu kan penyembuh syifaun. Kalau bina sembuh dengan berkat baca Quran kayak itu paling jangan biasakan benazar tuh. Nah, baik kita menggawi aja ibaratnya tuh Tuhan kada perlu janji, Tuhan perlu bukti. Nah, gitu. Ya lah kayak pejabat-pejabat tuh. Anak mencalonkan diri berjanji ini. Kada perlu janji masyarakat nih, buktiakan berdahulu. Ulah jalan berdahulu nyaman atau gratiskan apakah? Tapi jangan menyuap lah. Buktiakan berdahulu artinya tuh salap sebelumnya nang jadi calon tuh apakah dulu. Jadi orang ada simpati memilih nih berjanji berdahulu, tapi pas sudah terpilih karena menepati janji itu kan hutang gitu, janji adalah hutang. Nah sama juga kita lah, apalagi kita lawan Tuhan toh. Ibaratnya teman Tuhan toh berkata kepada kita bapak ikam benazar baik ikam gawi jadi dulu nih tuh nah kena lo dengan berkat itu Allah Ta'ala akan ngabulkan hajat kita itu. Lawan juga bila kita menggawin itu nah lalu kita misalnya hajat kita kada rugi kita. Contohnya tadi kan bila aku sembuh ya aku hendak baca Quran sejus. Kita baca Quran sejus ya Allah. Sakanya kada sembuh juga kada rugi kita tetap dapat pahala.
Karena minta kesembuhan tadi wan Allah Taala Bang ya Allah dengan berkat baca Quran. Gitu. Nah, jadi Allah Taala fa innallaha ya'lamuhu aja. Allah Taala tahu aja. Sebab Dia mengetahui segala apa yang kamu niatkan. Artinya niat kita tuh ikhlas kada Tuhan tahu aja. Karena dunia kan karena akhirat kah Tuhan tahu aja. Nah, oleh karena itu dibaiki ya niatnya. Ya Allah. Niat bersedekah, niat melajarkan ilmu, niat membantu orang, niat macam-macam itu karena Allah gitu nah. Soalnya bila karena Allah Taala itu insya Allah kayak apakah sambatan orang? Ini kada apa-apa lagi. Disambati orang apa sok pamer kah? Kada apa-apa lagi nya. Kada apa-apa juga yang penting aku lawan Allah Taala bujur. Disangka orang sok alim kah? Sok pamer kah? Kayaknya kada peduli lagi pandiran-pandiran manusia atau cacian, makian, hinaan, pujian kada membuat inya tambung ada juga niat lillahi taala. Nah, dan kada membuatnya tersinggung ada juga. Baik dihina orang kita berbuat kebaikan kada tersinggung ada apa? Kada perlu libang dengan apa? Manusia. Yang penting Allah Taala bujur niat kita dan Allah Taala membalas kita. Nah, siapa yang tidak melaksanakan kewajiban infak, contohnya kewajiban infak itu kan berzakat. Siapa yang kada berzakat bahasa kitanya. Dan tidak menepati janjinya, bernazar tadi. Sekalinya kada ditunaikan nazarnya. Nah, bernazar kada bernazar, yaitu bernazar tetapi tidak melaksanakannya atau tidak memenuhi hak Allah, maka dia orang yang kada menunaikan nazar tadi termasuk orang yang zalim. Ya kalau orang yang zalim tak. Nah, maka dia termasuk orang yang zalim. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang zalim daripada penolong. Selain Allah Taala aja nang kau menolong kita di akhirat, nang lainnya kada kawa. Nabi Muhammad pun bisa kada memberi syafaat mentuhan kada mijinakan. Nah itu. Jadi di sini di ayat ini kayak penekanan bagi niat kita waktu bersedekah, berinfak itu harus ikhlas. Kemudian bernazar kena harus ditunaikan nazar itu. Ditunaikan karena itu wajib. Nah, supaya kita kena kada dipadahkan orang yang zalim. Karena orang zalim itu kenapa jangan masuk neraka dan kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah pertanyaan?